Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Fajar Badrul Munif, M. Amin Rosyadi, Bading Nuruz Zaman akan mempresentasikan tentang pengamatan lingkungan dan analisis industri. Orientasi dasar untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada gabungan antara tingkat kompleksitas dalam tingkat perubahan pada lingkungan eksternal organisasi. Ketidakpastian lingkungan juga merupakan ancaman bagi manajemen strategis karena menghambat kemampuan organisasi untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan untuk membuat keputusan strategis untuk menjaga perusahaan seimbang dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah pemantauan, pengevaluasian, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang kunci dalam perusahaan. Pengamatan lingkungan juga bisa disebut alat manajemen untuk menghindari kejutan strategis dan memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang. Variabel-variabel lingkungan ada 4. Yang pertama, kekuatan ekonomi, yaitu mengatur pertukaran material uang, energi, dan informasi. Yang kedua, kekuatan teknologi, yaitu menghasilkan penemuan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada kekuatan hukum politik yang mengalokasikan kekuasaan dan penyediaan pemaksaan dan perlindungan hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Yang terakhir, ada kekuatan sosial kultural yang mengatur nilai-nilai adat istiadat atau kebiasaan lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Mengidentifikasi faktor-faktor strategis eksternal. Identifikasi kira-kira atau lebih kecenderungan yang muncul di setiap kekuatan yang ada di dalam lingkungan sosial. Berusaha memastikan pengaruh yang paling mungkin jika ada di dalam setiap kecenderungan tersebut terhadap 10 elemen yang ada di lingkungan perusahaan. Di Amerika Serikat ada 6 kecenderungan sosiokultural yang dapat membantu menentukan masa yang akan datang. Yang pertama, ada kepedulian terhadap lingkungan yang semakin meningkat. Yang kedua, ada pertumbuhan pasar senior. Yang ketiga, ada ledakan kecil bayi baru. Yang keempat, ada penurunan pasar massal. Yang kelima, ada jarak dan lokasi tempat hidup. Yang keenam, ada perubahan pada rumah tangga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis industri. Industri adalah kelompok perusahaan yang memproduksi produk atau barang atau jasa yang serupa, seperti jasa keuangan atau minuman ringan. Analisis industri merupakan pemeriksaan tentang pentingnya kelompok pemegang saham dalam lingkungan kerja perusahaan. Analisis kompetitif. M.F. Porter, penggagas strategi kompetitif, berpendapat bahwa perusahaan lebih memberikan perhatian pada persaingan yang ada dalam industrinya. Dalam melakukan pengamatan industri, perusahaan harus menilai pentingnya 6 kekuatan untuk sukses, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan di antara perusahaan yang telah ada, ancaman produk pengganti, kekuatan penawaran pemasok, kekuatan penawaran pembeli, dan kekuatan relatif dari stakeholder yang lain. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam industri biasanya membawa kapasitas baru, sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham dan sumber daya penting.
Ancaman pendatang baru ini tergantung adanya penghalang masuk dan reaksi-reaksi yang dapat diharapkan dari pesaing-pesaing yang sudah ada. Beberapa penghalang masuk antara lain skala ekonomi. Skala ekonomi adalah keunggulan biaya yang berhubungan dengan ukuran yang besar. Yang kedua ada diferensiasi produk, merupakan identifikasi merek, menciptakan penghalang masuk dan memaksa pendatang untuk memberikan pengeluaran yang cukup besar untuk mengatasi loyalitas pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga ada kebutuhan modal, kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan dalam jumlah yang sangat besar akan menciptakan penghalang masuk yang signifikan. Yang berikutnya ada biaya untuk berpindah, adalah biaya yang dikeluarkan satu kali oleh pembeli ketika ia berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain. Selanjutnya ada akses ke saluran distribusi. Jika saluran distribusi yang tepat sudah diisi oleh perusahaan lain, pendatang baru harus membujuk saluran tersebut untuk menerima produk-produknya melalui biaya promosi. Kemudian ada independensi ukuran kerugian biaya. Perusahaan yang mapan mungkin memiliki keunggulan biaya yang tidak mudah ditiru oleh pendatang baru. Keunggulan itu mungkin berupa kekayaan pengetahuan produk, akses untuk bahan mentah yang lebih baik, lokasi yang lebih baik, atau bisa juga subsidi dari pemerintah. Yang kemudian ada kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan penghalang masuk ke suatu industri dengan menerapkan persyaratan lisensi yang membatasi pada bahan baku. Kemudian persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Menurut Porter, intensitas persamaan berhubungan dengan beberapa faktor. 1. Jumlah pesaing. Pesaing sangat beraneka ragam atau tidak sama dalam ukuran dan kekuatan. Jika para pesaing sama dalam hal ukuran, maka mereka akan saling mengamati secara hati-hati untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi semua gerakan perusahaan pesaing lain. Nah, tingkat pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri yang cepat biasanya memberikan sejumlah kesempatan bagi banyak perusahaan untuk tumbuh dan berkembang di dalamnya. Yang selanjutnya ada karakteristik produk atau jasa. Jika produk atau jasa secara mendasar sama, tanpa menghiraukan apa yang ditawarkan oleh perusahaan, maka produk atau jasa tersebut sama dengan komoditas. Komoditas biasanya digolongkan dalam beberapa kelas, dan setiap golongan hanya bersaing pada harga dan layanan. Selanjutnya ada jumlah biaya tetap. Jika biaya tetap perusahaan tinggi, perusahaan sebaiknya memotong harga di bawah biaya total paling tidak untuk menutupi biaya tetapnya. Kemudian ada kapasitas. Jika satu-satunya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan volume adalah dengan meningkatkan kapasitas dan membangun pabrik baru, maka hal itu dapat terpenuhi jika kapasitas penuh pabrik baru mampu menjaga supaya harga unit tetap serendah mungkin. Selanjutnya ada tingginya penghalang untuk keluar. Penghalang keluar menjaga supaya perusahaan tidak keluar dari industri. Kemudian ada diversitas pesaing. Pesaing sering memiliki banyak wilayah, strategi, dan budaya perusahaan. Mereka juga memiliki ide-ide yang sangat berbeda tentang bagaimana bersaing, dan karena itu mereka sering melakukan jalan pintas dan tidak mengetahui tantangan yang ada di setiap posisi. Dan ancaman produk atau jasa pengganti. Produk pengganti muncul dalam bentuk berbeda, tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk lain. Menurut Porter, penggantian membatasi pendapatan potensial dari suatu industri karena batas atas pada harga-harga perusahaan dalam suatu industri berpengaruh secara signifikan terhadap laba. Jika tingkat switching cost rendah, barang pengganti kemudian kemungkinan berpengaruh kuat terhadap industri. Kemudian terdapat kekuatan penawaran pembeli. Pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik. Pembeli atau kelompok pembeli yang kuat dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1.
Pembeli membeli sebagian besar dari produk atau jasa penjual. 2. Pembeli memiliki kemampuan potensial untuk mengintegrasikan ke belakang dengan memproduksi produksinya sendiri. 3. Pemasok alternatif sangat dimungkinkan karena produknya standar atau tidak berbeda. 4. Biaya pengganti pemasok sangat rendah. 5. Produk yang dibeli mewakili presentasi tinggi dari harga pokok pembeli. 6. Pembeli mendapatkan laba yang rendah. 7. Produk yang dibeli tidak penting untuk kualitas akhir atau harga dari produk atau jasa pembeli dengan mudah diganti. Selanjutnya, kekuatan penawaran pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri dengan kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Pemasok yang kuat adalah sebagai berikut. 1. Industri pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. 2. Produk atau jasanya unik. 3. Produk pengganti tidak tersedia. 4. Pemasok dapat mengintegrasikan ke depan dan bersaing langsung dengan pelanggan sekarang. 5. Industri pembeli membeli hanya sebagian kecil barang atau jasa dari kelompok pemasok. Kekuatan relatif dari stockholder lain. Freeman menambahkan kekuatan yang keenam dalam daftar Porter, yaitu stockholder dari lingkungan kerja, antara lain pejabat pemerintah, serikat kerja, komunitas lokal, kreditur, asosiasi perdagangan, kelompok kepentingan khusus, hingga pemegang saham. Evolusi industri. Intensitas pada setiap kekuatan akan menentukan tahap-tahap evolusi industri. Jika produk itu baru, maka orang akan membelinya karena unik. Kemudian jika produk pesaing baru masuk, harga akan turun karena terjadinya persaingan. Setelah terjadinya persaingan, industri memasuki kedewasaan, produk cenderung menjadi komoditas. Mereka memutuskan pembelian pada informasi yang lebih baik. Ketika industri bergerak ke tahap penurunan, tingkat penjualan produk menjadi lambat dan mulai menurun. Maka perusahaan mulai mengalihkan fasilitasnya dengan alternatif tetap digunakan atau dijual. Kelompok-kelompok strategis dan pemetaan strategis. Menurut K.J. dan M.L. Hatton, kelompok strategis terdiri dari unit-unit bisnis atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi bisnis strategi yang sama dengan sumber daya yang sama. Pemetaan kelompok-kelompok strategis dapat dibagi dengan membagi posisi-posisi pasar pesaing industri pada suatu grafik dua dimensi. Penghalang mobilitas. Menurut Porter, penghalang mobilitas adalah faktor-faktor yang menentukan perpindahan perusahaan dari suatu posisi strategis ke posisi strategis yang lainnya. Tipe-tipe strategis. Ada defender, yaitu perusahaan yang memiliki lini produk terbatas dan fokus pada efisiensi kegiatan operasi mereka yang telah ada. Kemudian ada prospektor, perusahaan yang memiliki lini produksi luas dan berfokus pada inovasi produk dan peluang-peluang pasar. Yang ketiga ada analyzers adalah perusahaan yang beroperasi paling sedikit pada dua wilayah pasar produk yang berbeda, satu stabil dan yang satunya variabel. Yang terakhir ada reaktor, yaitu perusahaan yang kurang memiliki konsistensi hubungan antara strategi, struktur, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bade Undur Zaman, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini ada intelijen industri, yaitu menunjukkan bahwa orang banyak melakukan pengamatan terhadap lingkungan secara informal dan individual. Mereka juga memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti pelanggan, pemasok, pegawai bank, konsultan, dan lain sebagainya. Banyak orang di semua tingkat organisasi dapat memperoleh banyak data dalam waktu singkat. Oleh karena itu, manajemen puncak harus mengembangkan sistem untuk mendapatkan data dari pihak-pihak yang memilikinya ke orang yang mengintegrasi data-data tersebut dengan informasi lain untuk menjadi suatu bentuk pengukuran lingkungan yang komprehensif.
Di sini juga menyangkut tentang produk inovasi pada instrumen keilmuan dan industri peralatan permesinan, melaporkan bahwa pelanggan berperan sebagai 80% dalam semua inovasi produk dengan cara membuat pertanyaan dan keluhan. Sebagian perusahaan mengandalkan pihak luar untuk mendapatkan data-data lingkungan. Akan tetapi beberapa perusahaan memilih menggunakan mata-mata atau bentuk intelijen lain untuk memperoleh informasi secara langsung dari pesaing mereka. Lalu selanjutnya ada peramalan. Setelah melakukan intelijen, di sini ada peramalan, yaitu mengumpulkan informasi mengenai lingkungannya. Perusahaan harus menganalisis kecenderungan yang ada dan berusaha menentukan arah yang akan dituju untuk masa depan. Batas perencanaan strategis bagi banyak perusahaan adalah sekitar 5-10 tahun ke depan. Perencanaan jangka panjang penting, terutama bagi perusahaan yang memiliki aset besar, seperti contoh otomobil atau perusahaan mesin berat. Lalu di sini juga ada asumsi yang membahayakan, yaitu pengamatan lingkungan menyediakan data yang masuk akal mengenai situasi pada masa sekarang, tetapi diperlukan intuisi dan keberuntungan untuk memperkirakan masa depan secara tepat. Kesalahan asumsi dasar merupakan hal yang paling sering menimbulkan kesalahan peramalan. Meskipun demikian, banyak manajer yang memformulasi dan mengimplementasi perencanaan strategi sedikit menyadari atau tidak menyadari bahwa kesuksesan mereka didasarkan pada seperangkat asumsi. Terus juga selain ada asumsi yang membahayakan, juga di sini ada teknik. Peramalan berbagai teknik memiliki keuntungan dan kelemahan. Salah satunya yaitu telah ditunjuk pada perusahaan menggunakan asumsi bahwa dunia ini konsisten dan perubahan berjalan secara perlahan pada masa jangka waktu yang pendek. Tipe pendekatan ini melibatkan metode time series, yaitu berusaha memasukkan serangkaian peristiwa masa lalu ke dalam masa depan. Kelemahan utama peramalan adalah kecenderungan masa lalu yang didasarkan pada seperangkat pola atau hubungan di antara begitu banyak sesuatu yang berbeda-beda, sehingga perubahan tersebut dapat secara drastis mengubah arah kecenderungannya. Yaitu kesimpulannya, semakin banyak data masa lalu yang sesuai dapat mendukung suatu kecenderungan. Peramalan semakin dapat dipercaya untuk memprediksi masa depan. Namun para ahli dalam bidang peramalan mengatakan peramalan yang mencakup periode 2 tahun atau lebih biasanya sangat tidak akurat. Lalu di sini juga ada proses yang didapatkan pada teknik-teknik itu. Satu, menguji pergeseran yang mungkin dalam variabel masyarakat. Dua, mengidentifikasi ketidakpastian pada setiap 6 kekuatan lingkungan kerja. Lalu interval mengenai asumsi yang mungkin terjadi mengenai kecenderungan masa depan. 4, mengkombinasikan asumsi mengenai kecenderungan individual ke dalam skenario yang konsisten secara internal. 5, ada menganalisis situasi industri yang muncul pada setiap skenario. Contohnya yaitu skenario berasumsi bahwa obat generik akan lebih banyak minatnya daripada minuman bermerek. Selanjutnya ada menentukan sumber daya keunggulan kompetitif di masing-masing skenario. Yang terakhir ada memprediksi perilaku pada setiap skenario. Lalu sini ada konstruksi skenario di General Electric. Di sini langsung saja ke ringkasannya atau kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kesimpulannya yaitu pada intinya ringkasan terhadap manajemen perusahaan terhadap faktor-faktor strategis eksternal utama yaitu berdasarkan daftar tingkat prioritas. Faktor strategis eksternal
perusahaan dalam hal peluang dan ancaman, sedangkan faktor strategis internal perusahaan adalah dalam hal kekuatan dan kelemahan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.